Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini beroleh kekuatan iman. Semakin percaya kepada janji Tuhan bahwa Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Memang kita tidak bisa membatasi bagaimana Tuhan bekerja. Kita tidak bisa melihat saudara-saudara, tetapi kita bisa merasakannya. Oleh karena kita percaya, dan itulah yang kita percaya pada saat ini. Setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan, maka Allah pasti akan memberkatinya. Oleh sebab itu saudara-saudara, secara pribadi saya berterima kasih karena saudara akan menyediakan waktu mendengarkan firman Tuhan ini sampai selesai. Tinggalkan sejenak kesibukan saudara-saudara. Sudah waktunya kita sekarang ini mencari Tuhan. Ada banyak peristiwa yang kita telah lihat. Banyak peristiwa yang kita sudah dengar. Banyak peristiwa yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah meletakkan semua proses kehidupan kita ini ke dalam tangannya? Sebelum itu, saya rindu untuk mendoakan saudara. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Kami telah menyiapkan hati kami, seluruh pemirsa, para pendengar dimanapun berada pada saat ini, bagi firman Tuhan yang akan kami sampaikan. Berkatilah setiap firman Tuhan ini menjadi sumber inspirasi, kekuatan iman, pengharapan yang teguh untuk membawa hidup kami dekat dengan Tuhan. Menjadi orang-orang yang melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga kami akan berbahagia. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mendengarkan pernyataan ini? Pernyataan ini saudara-saudara dikatakan seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul melaksanakan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saya yakin dan percaya saudara pernah mendengarkan kalimat ini. Ini adalah ungkapan seluruh rakyat bangsa Israel. Karena mereka telah mengalami kemenangan atas peperangan yang baru saja mereka lakukan. Mereka menang saudara-saudara. Namun sayang sekali, ungkapan ini bukan saja seharusnya membawa ucapan syukur dan terima kasih kepada para pemimpin-pemimpin. Tetapi ungkapan ini membawa kebencian bagi raja yang ada pada saat itu. Dan raja itu adalah Saul. Apa yang membuat dia bisa membenci Daud, saudara-saudara? Ia mulai berpikir hal-hal yang tidak. Ia mulai berpikir secara negatif. Seakan-akan Tuhan itu tidak memberkati lagi dia dalam peperangan. Seakan-akan rakyat tidak berpihak lagi kepadanya. Tetapi sesungguhnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh rakyat masih berpihak mencintai Saul sebenarnya. Tetapi Saul sendiri saudara-saudara merasa bahwa ia tidak dicintai lagi oleh rakyatnya. Terlebih, ia merasa bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Peristiwa ini saudara-saudara dilatar belakangi oleh sebab bangsa Israel sedang berperang melawan satu bangsa pada saat itu. Mereka saling berhadapan satu dengan yang lain selama 40 hari saudara-saudara. Tetapi tidak ada seorang pun yang menang. Tidak ada seorang pun yang memulai peperangan. Tetapi tiba-tiba Daud yang masih muda belia oleh ayahnya menyuruh dia untuk melihat saudara-saudaranya di medan peperangan. Lalu ia pergi. Ia berangkat dengan gagah perkasa.
Ia menurut apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi setelah dia sampai, dia mulai merasa heran mengapa ada orang yang menghina Allah. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena ia melihat di seberang sana ada seorang manusia yang gagah perkasa dengan tubuh yang sangat tinggi. Dan itu dicatat dalam Alkitab adalah manusia raksasa. Saudara pasti sudah mengetahui siapa namanya. Namanya adalah Goliat. 40 hari saudara-saudara, ia meminta kepada bangsa Israel, siapapun yang berani untuk datang melawannya satu dengan satu. Saudara-saudara, mereka akan, siapapun yang kalah saudara-saudara, bangsa yang kalah itu akan menjadi budak bangsa yang menang. Dan tidak ada seorang pun, bahkan raja pada saat itu, Raja Saul penuh dengan ketakutan. Pada saat dia melihat, memperhatikan orang ini yang berani menghina Allah saudara-saudara, maka ia mulai bangkit. Dia katakan di dalam dirinya, singa saja, beruang saja, saya bisa cabik-cabik, apalagi orang itu. Siapa orang itu? Dia bertanya, walaupun saudaranya pada saat itu, kamu masih anak kecil, jangan ke sini. Saudara-saudaranya melarangnya saudara-saudara untuk tidak tampil sebagai pahlawan pada saat itu. Namun dia katakan, tidak, saya harus melawan orang itu. Ketika raja mendengarkan ini, ia sangat respons sekali melihat keberanian orang muda ini saudara-saudara. Ia masih kecil. Tubuhnya masih diragukan saudara-saudara. Akan tetapi Daud meyakinkan dirinya bahwa ada Allah yang berpihak kepadanya karena ia akan membawa peperangan melawan orang ini dengan peperangan yang Allah lakukan. Apa yang terjadi? Dia mencoba memakai baju yang sudah disediakan oleh raja. Pada saat ia memulai mencobanya saudara-saudara, lalu ia melihat tubuhnya tidak bisa bergerak. Apa ini? Walaupun ada perlengkapan senjata yang sudah disediakan oleh Saul baginya, namun ia tidak memakainya saudara-saudara. Karena itu akan membatasi dirinya. Dia hanya mempercayai bahwa ketika dia melakukan peperangan iman melawan kuasa yang berkobar pada saat itu, dia akan pasti menang karena ada Allah di pihaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya ia mencoba untuk tampil. Ia mencoba untuk maju saudara-saudara. Walaupun ia tidak memikirkan ada hadiah yang ia dapatkan ketika dia menang pada saat itu. Memang sebelumnya raja sudah mengungkapkan kepada siapa saja yang bisa mengalahkan orang itu, anaknya yang ia kasih saudara-saudara akan diberikan sebagai hadiah kepadanya. Tetapi Daud tidak memikirkan hadiah. Dia hanya mau supaya orang ini berhenti dari menghina Allah. Berhenti jangan mengolok-olok umat Allah. Berhenti untuk tidak mencemarkan nama Allah. Sekalipun dia mau mati saudara-saudara, tapi karena itu yang dilakukannya adalah peperangan Allah, maka ia melakukannya. Tapi di dalam dirinya ia pasti akan menang. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan itu? Ketika dia maju, maka ia tampil saudara-saudara. Ia tampil dengan kesederhanaannya, wajahnya masih merah oleh karena ia adalah bekas dari gembala domba. Raja raksasa itu, Goliat itu berkata kepadanya, anak kecil, apakah kamu ini menganggap saya sebagai anjing ketika engkau membawa tongkat? Lalu Daud semakin maju, saudara-saudara. Apa yang ia lakukan? Dia hanya mengambil 5 batu di dasar sungai, saudara. Dan itu adalah senjatanya. Itu yang biasa dia lakukan.
Masalahnya adalah apakah kemenangannya terletak pada tongkat itu atau terletak pada batu itu? Saudara-saudara, tidak saudara-saudara. Kemenangannya terletak kepada imannya bahwa Allah senantiasa akan menolong orang ketika mereka menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan baginya. Ketika dia melihat sebuah kesempatan bahwa ia sanggup mengalahkan itu, maka ia melakukannya. Dan Goliat saudara-saudara kalah. Goliat pada saat itu kalah. Goliat tidak ada apa-apanya sekalipun tubuhnya besar. Namun Daud memperoleh kemenangan. Daud memperoleh kemenangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kemenangannya tidak membuat ia berbahagia. Malahan ini menjebak dirinya sendiri. Kenapa? Karena rakyat memberikan lagu pujian. Mereka menyanyi dengan bersorak-sorai. Saul itu hanya mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudara-saudara, ketika Raja Saul mendengar hal ini, timbul kebencian di dalam dirinya untuk mencoba membunuh Daud. Ia melakukan berbagai cara untuk membunuh Daud, saudara-saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengetahui bahwa raja mencoba untuk membunuhnya, saudara-saudara. Ia melarikan diri. Ia melarikan diri. Ia terus mencoba untuk melarikan diri. Dan itu terjadi bukan hanya satu kali, dua kali, saudara-saudara. Ketika kegeraman hati Saul turun, lalu ia memanggil Daud kembali. Tetapi kebencian, saudara-saudara, dendam selalu muncul setiap saat. Apa yang terjadi dengan Saul? Apakah ia tidak percaya lagi kepada Allah yang ia sudah sembah itu? Apakah ia sudah meninggalkan Tuhan atau Tuhan yang meninggalkan dia? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Daud mengetahui bahwa Saul pasti akan membunuhnya, lalu ia melarikan diri, saudara-saudara. Ia melarikan diri. Dan pelariannya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berlindung kepada raja-raja yang ada di sekitar bangsa Israel pada saat itu. Tidak, saudara-saudara. Ia berlari ke gunung-gunung, ke gua-gua. Pada akhirnya, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, saudara, dalam buku Samuel, kitab Samuel pasal 21. Maaf, pasal 22. Ketika ia melarikan diri, saudara-saudara. Ia hanya sendirian. Tapi hebatnya, ia seorang yang tertekan, tapi berkumpul kepadanya. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 22. Ayat yang pertama, saudara-saudara, dikatakan seperti ini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengarkan hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Coba bayangkan, saudara-saudara. Saudara dikejar-kejar orang, lalu tiba-tiba ada orang datang. Orang yang datang itu bukan membawa kelepasan, saudara-saudara, tetapi membawa beban. Orang-orang
yang memiliki hutang piutang, mereka yang penuh dengan kesukaran. Mungkin saja tidak ada pekerjaan, saudara-saudara. Kalau boleh saya katakan, mungkin saja mereka ini adalah orang-orang seperti ya orang-orang yang tidak memiliki rumah. Mungkin saja mereka hidup dalam kesukaran. Mencari makan sendiri tidak bisa, saudara-saudara. Tapi pertanyaannya adalah mengapa mereka pergi ke Daud? Mengapa mereka pergi ke situ dan tidak tanggung-tanggung banyaknya, saudara-saudara? Sebenarnya kalau dihitung dari manusia ini membawa kesukaran bagi saya. Saya sendiri tidak bisa melepaskan saya dari Saul. Lah malahan kalian bisa datang ke sini untuk membawa beban kepada saya. Tapi Daud, saudara-saudara, ia percaya bahwa kedatangan mereka bisa juga membawa kebahagiaan tersendiri. Paling tidak untuk berbagi cerita sesama orang-orang yang hidup dalam kesukaran. Saudara-saudara, apa yang terjadi setelah itu? Mereka hidup antara satu gua dengan gua yang lain. Mereka pergi, saudara-saudara, dari gunung yang satu ke gunung yang lain untuk bersembunyi. Oleh karena Saul begitu gencarnya dan terus-menerus, saudara-saudara, mengejarnya, membunuhnya. Oleh karena pernyataan itu tadi. Itulah awal kebenciannya. Hanya pernyataan itu yang sebenarnya kalau dipikir secara positif, saudara-saudara, itu tidak membawa pengaruh apa-apa. Itu hanya pujian, rasa terima kasih bangsa Israel oleh karena ada seorang anak Tuhan yang membawa kemenangan, tetapi diartikan salah oleh Saul. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Namun, dua kali ia memperoleh kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara-saudara. Ia tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Ia tidak pernah membalas amarah dengan amarah. Ia membebaskan Saul. Ia membebaskan Saul. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pengalaman ini juga seringkali kita alami di dalam hidup kita sekarang ini. Betapa sulitnya kita bisa bebas. Kita sering dikejar-kejar karena kesulitan-kesulitan. Kita seperti terintimidasi oleh karena situasi lingkungan yang tidak bersahabat dengan kita. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu janji firman Tuhan pada saat itu. Memang menjadi beban kepada Daud. Bahwasanya orang-orang yang 400 itu, saudara-saudara, membebani hatinya. Tetapi ia menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan orang itu. Kalau saya mungkin bisa artikan, gambarkan bahwa Daud ini adalah ibarat seperti Yesus Kristus ketika ia datang ke dalam dunia ini, saudara-saudara. Dari awal kelahirannya ia sudah dikejar-kejar, saudara-saudara. Awal kelahirannya ia sudah dikejar-kejar. Ketika ia memulai perjalanan kehidupannya, ia sudah dibebani dengan berbagai intimidasi di lingkungan sekitarnya dimanapun ia berada. Lebih daripada itu ketika ia besar, saudara-saudara, dan siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, berkumpul orang kepadanya. Ribuan orang berkumpul kepadanya, saudara-saudara. Mereka yang hidup dalam kesukaran, mereka yang tidak memiliki makanan, mereka yang sakit, mereka yang buta, mereka yang memerlukan pertolongan dan kesembuhan. Mereka yang mati tetapi Yesus bangkitkan kepada mereka. Sebenarnya
Kalau dilihat secara manusia, ini menjadi beban juga. Coba saja bayangkan saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini dengan memberikan makan 5.000 orang, kemudian memberikan makan 4.000 orang. Bukankah itu menjadi beban baginya? Tetapi ia tidak pernah merasa takut. Saudara-saudara, Yesus hanya mengatakan di dalam kitab Markus pasal 2 ayat yang ke-17, saudara-saudara. Yesus mendengarkannya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus, saudara-saudara. Saudara-saudara, Yesus tampil untuk menampung mereka semua, menjawab keluhan mereka, menjawab doa-doa mereka. Pantaslah ketika ia datang. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ketika ia mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau orang-orang yang penuh dengan hutang piutang, yang berada dalam kesulitan dan kesukaran, mereka yang tidak memiliki rumah, mereka yang membutuhkan makanan, bersandar kepada Daud yang tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara-saudara, apalagi kepada Yesus. Bila mana saudara merasa bahwa saudara telah hampa, tidak dapat melakukan apa-apa. Bila mana saudara mendapatkan kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, engkau tidak memiliki harapan. Engkau membutuhkan orang, tetapi orang lain tidak dapat membantumu. Saudara-saudara, Yesus katakan di dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-17 tadi, bahwa Yesus sanggup untuk menolong kita. Karena justru itulah dia datang ke dalam dunia ini, untuk menyelamatkan umat-umat Allah yang percaya kepadanya. Pertanyaan singkat yang harus kita lakukan adalah, sebenarnya apa yang harus saya lakukan supaya Tuhan menolong saya, melepaskan saya dari semua kesukaran hidup di dalam dunia ini, memberikan jawaban dari setiap doa-doa dan pergumulan-pergumulan yang saya hadapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang lain. Bersandarlah kepada Tuhan. Bawalah bebanmu kepada Tuhan. Kini tergantung kita, saudara-saudara. Bukan tergantung Tuhan sekarang ini. Tuhan sudah siap untuk menolong kita. Tuhan sudah siap untuk membantu kita. Masalahnya adalah kita tidak mau datang mengambil berkat itu. Padahal Yesus sudah mau mencurahkan berkat itu kepada kita. Pertolonganmu hanya ada di dalam Dia. Keselamatanmu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang lainnya, saudara-saudara. Kepada siapa? Tidak ada. Tidak ada. Hanya kepada Yesus saja. Karena untuk itulah Dia dilahirkan, menjelma sebagai manusia untuk mengalami apa yang kita alami. Orang yang sering membantu orang adalah karena ia pernah mengalami apa yang pernah dialami oleh orang itu. Demikianlah Yesus kita itu. Demikianlah Tuhan kita itu, saudara-saudara. Karena ia pernah mengalami kehidupan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya ia mengerti apa yang terjadi dengan setiap umat-umatnya. Oleh sebab itu, percayalah kepadanya. Sandarkanlah kehidupan kepadanya. Carilah wajahnya selama ia masih berkenan untuk dicari. Pengaruh kuasa firman-Nya telah mengubahkan banyak orang. Pengaruh kuasa doa telah mendatangkan banyak mujizat, mendatangkan keajaiban di dalam kehidupan mereka. Alamilah itu, saudara-saudara. Belajarlah firman-Nya. Belajarlah untuk mencintainya. Belajarlah untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupanmu.
sehingga niscaya engkau akan berbahagia. Sama seperti Daud, dalam akhir masa kesukarannya, ia diangkat untuk menjadi raja. Demikian pula kita, bila mana kita terus bersandar kepada Allah, maka ia pasti akan mengangkat kita ke dalam satu situasi yang membuat kita berbahagia dan sejahtera selama-lamanya. Bukankah saudara akan mengalami ini? Saya percaya saudara rindu untuk merasakan betapa Yesus mencintai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya undang kita untuk berdoa. Bapa yang kami kasihi, kami sapa Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau datang ke dalam dunia ini untuk mengalami apa yang kami alami, sehingga ketika kami dalam masa kesukaran-kesukaran kami, kesulitan-kesulitan kami, pergumulan-pergumulan hidup kami, maka Engkau ada di sana, menjawab kami dan memberikan kepada kami yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami memastikan iman kami bahwa hanya ada di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami. Hamba berdoa bagi seluruh pemirsa, para pendengar dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan